Nah, jadi yang paling penting ini basis ideologi, kemudian kita bawa di dalam nilai hukum dan praktek dalam politik itu menjadi penting kalau kita ingin memperbaiki Aceh. Iya. Tapi kalau kita ingin merusak, ya boleh-boleh saja, nggak masalah, nggak perlu digugat, nggak perlu diprotes. Dan saya sudah sampaikan, kalau misalnya nanti gugatan MK ini tidak menunda pilkada, kalau saya, mungkin keluarga saya dan orang-orang saya akan datang, tidak akan menjadi golput. Untuk mencoblos seluruh kertas, kemudian menulis pesannya bisa apa saja. Bahkan pesannya kan bisa menuliskan lebih dari itu. Iya. Bukan hanya nama kandidat. Misalnya masyarakat menginginkan saya akan tulis pesan saya setelah mencoblos yang lain. Untuk menyatakan mereka tidak mau melegitimasi yang telah ada. Jangan jadi golput. Karena nanti suaranya dicuri, dicurangin oleh penyelenggara, oleh tim ses para kandidat. Itu kan boleh juga. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu Undang-Undang Konstitusi Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 2 misalnya. Nah, ketika demokrasi secara resmi tidak terpenuhi, maka dengan memanfaatkan pilkada ini juga bisa mengungkapkan keinginan dan aspirasi lain. Nggak masalah menurut saya. Bahkan siapa larang kalau masyarakat mau nulis di kertas suara nanti bubarkan Indonesia, merdekakan Aceh. Karena mereka tidak bisa mengharap dari proses pilkada yang maunya secara konstitusional partai mengusung yang baik. Kan kita sering seperti itu. Kalau disampaikan baik-baik, sudah ada momentum resmi, ya, sudah ada partai-partai, ini di pidato maulid, di pidato apa-apa seolah ngomongnya suci, tetapi waktu mencalonkan yang tidak mendaftar, yang tidak layak, yang sudah rusak reputasinya, yang untuk apa? Jadi kursi yang banyak untuk apa? Jadi itu kan satu masalah. Makanya harus ada gerakan baru untuk memprotes hal ini supaya tidak menjadi kebiasaan. Kalau saya mungkin, maka saya ada hikmah ini. Jadi masyarakat bergerak untuk menang atau diam itu yang saya sebutkan, saya akan ada cara lain memenangkan rakyat. Itu maksudnya. Jadi saya jadi naik atau tidak, saya akan bergerak, ya. Dan kalau saya tidak gugat, ini akan bermasalah. Kemarin juga kalau saya tidak daftar, legal standing saya juga lemah. Untung saya daftar kan, ada hikmah. Jadi saya lebih mudah menggugat karena orang yang pernah menjadi bakal calon walaupun dia belum menjadi hingga ditutup pendaftaran kemarin, hingga saat ini saya punya legal standing yang kuat untuk menggugat secara hukum dan juga secara politik karena saya berkepentingan walaupun di dalam itu saya masukkan kepentingan masyarakat tentunya. Jadi menurut Anda pilkada ini harus diundur, diulang tahapan atau memang dibatalkan? Kalau saya kan memohon dibatalkan, diulangi lagi. Dan harus ada pembukaan untuk jalur perseorangan. Dan ini sudah ada jurisprudensi di 2011 dan 2012. Waktu digugat oleh orang lain waktu itu kami kan sudah tarik nomor urut juga. Tiba-tiba ditunda, diperpanjang lagi, dibuka untuk pendaftar baru baik untuk jalur perseorangan maupun partai. Tapi partai waktu itu sudah selesai, tinggal Partai Aceh yang belum sempat daftar. Waktu itu Partai Aceh belum sempat daftar, saya waktu itu sudah daftar. Sudah daftar. Saya Demokrat waktu itu dan P3 dan Sira. Walaupun saya mensponsori juga supaya ada jalur independen, karena saya berpikir ke depan. Karena kan hidup kita ini terbatas, harus ada generasi berikutnya yang akan menjadi pemimpin, mudah-mudahan lebih baik. Tidak bisa dengan partai, bisa dengan jalur perseorangan. Dan itu kewajiban komitmen dari resolusi konflik. Yang paling penting kan resolusi konflik waktu itu komitmennya tidak, yang penting jangan minta merdeka. Nah, maka kalau hal-hal seperti pilkada diganggu dengan agenda serentak, akhirnya KPU kan bukan jadi penyelenggara, jadi GPK dia. Jadi Gerakan Pengacau Keadilan. Untuk Aceh. Kita nggak bisa terapkan keadilan yang ada di dalam hukum kita. Saya pikir ini tidak boleh main-main. Dan kita harus berikan pelajaran kepada KPU. Juga kepada KIP Aceh. Jangan suka-suka aja jadi komisioner, tapi tidak mampu, tidak paham hukum, tidak paham apa-apa. Telat, tidak ada program sosialisasi. Dalam masa sosialisasi dibuka masa pendaftaran untuk jalur perseorangan. Diberatkan syarat, dirumitkan. Ini kerja apa ini?